pesisir utara Jawa, ada sebuah hutan yang selama ratusan tahun membuat manusia tak berani menyebut nama Tuhan dengan suara keras, hutan Roban. Tempat jeritan malam terdengar tanpa wujud, tempat musafir hilang tanpa jejak, dan tempat di mana kabut dipercaya bisa menelan manusia hidup-hidup. Namun semua berubah saat satu wali berjalan masuk tanpa membawa senjata apapun, hanya jubah lusuh dan tongkat kayu sederhana. Malam itu, di balik pepohonan raksasa, berdiri makhluk gaib yang mengaku penguasa tanah Jawa dan berani menantang langit. "Jika Tuhanmu benar berkuasa," katanya, "tundukkan aku malam ini." Lalu apa yang terjadi ketika kesombongan makhluk gaib berhadapan dengan ketenangan seorang wali? Inilah kisah saat hutan paling angker di Jawa akhirnya sujud di hadapan cahaya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di pesisir utara Pulau Jawa, orang-orang selalu menyebut satu nama dengan suara pelan, seakan takut jika hutan itu mendengarkan. Hutan Roban. Sejak puluhan tahun, wilayah ini menjadi momok besar bagi para pedagang dan musafir. Mereka yang melewati jalur pesisir sering membawa kisah ngeri tentang jeritan yang terdengar dari balik pepohonan, atau kabut pekat yang muncul tiba-tiba dan menutup seluruh pandangan. Tak jarang, kabar tentang orang hilang tersebar begitu cepat, membuat nama hutan Roban tidak sekadar legenda, melainkan ancaman yang nyata. Setiap desa di sekitar pesisir menyimpan cerita berbeda mengenai hutan ini, namun semuanya memiliki inti yang sama. Ada sesuatu di dalam sana yang menelan manusia hidap-hidap tanpa jejak. Ada pedagang yang hilang bersama kereta kudanya. Ada kafilah yang ditemukan terbalik tanpa satu pun anggota yang tersisa. Ada pula suara perempuan menangis di tengah malam, memanggil-manggil nama yang tidak pernah dikenal warga setempat. Setiap cerita berakhir dengan satu pesan: jangan melangkah masuk ke hutan itu, karena yang masuk belum tentu kembali sebagai manusia. Ketakutan massal yang tumbuh dari waktu ke waktu perlahan melumpuhkan jalur dagang pesisir. Pedagang yang biasanya membawa hasil laut atau barang-barang dari kota besar memilih memutar jauh hingga bermalam 2 kali untuk menghindari jalur Roban. Akibatnya, pasar-pasar kecil di desa sekitar menjadi sepi. Harga kebutuhan melambung karena barang tak lagi masuk. Para nelayan pun terpaksa menjual ikan mereka dengan harga yang tak sebanding, sebab tak ada pedagang besar yang berani datang. Ekonomi desa runtuh bukan karena perang, bukan pula karena bencana, tapi karena rasa takut pada hutan yang gelap itu. Bagi masyarakat setempat, hutan Roban bukan sekadar kumpulan pepohonan tua. Ia dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Di antara mereka, cerita lama terus diwariskan. Konon, jauh di dalam hutan tinggal makhluk gaib yang telah lama menguasai wilayah itu. Makhluk yang disebut-sebut mampu menciptakan kabut yang membuat manusia tersesat dan menghentikan langkah orang yang berniat melewatinya. Warga percaya setiap jeritan malam adalah pertanda bahwa makhluk itu tengah memperingatkan manusia atau menarik korban baru. Namun, di balik ketakutan yang mencekik itu, ada harapan kecil yang mulai berbisik dari satu desa ke desa lain. Mereka mendengar kabar samar tentang seorang wali yang disebut-sebut mampu menenangkan badai, menjinakkan hewan buas, dan menundukkan amarah manusia dengan kelembutan. Nama itu perlahan menjadi bisikan penuh harap, Sunan Kalijaga. Walau belum ada kepastian, warga mulai percaya bahwa hanya dialah yang mungkin dapat menembus kegelapan hutan Roban dan memaksa makhluk gaib di dalamnya untuk berhenti menebar ketakutan. Sementara desa-desa di pesisir hidup dalam beang-beang ketakutan. Satu pertanyaan terus berputar di benak mereka: apakah benar ada manusia yang mampu memasuki hutan Roban dan keluar dengan selamat? Jawabannya, belum ada. Tapi kabar tentang seorang wali yang mendengar penderitaan mereka mulai menyebar semakin cepat, seakan angin sendiri ingin membawanya menuju takdir. Dan di suatu sore yang temaram, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, bisik-bisik itu mulai berubah menjadi keyakinan. Seseorang sedang dalam perjalanan menuju hutan itu. Namun belum ada yang tahu bahwa langkah pertamanya akan mengubah sejarah tempat yang dulu dikenal sebagai jalur tengkorak. Dalam beberapa bulan terakhir, cerita tentang hilangnya para musafir di jalur pesisir utara makin sering terdengar. Setiap kali kabar itu sampai ke desa-desa sekitar, wajah warga langsung pucat. Mereka mengenal pola yang selalu sama. Seseorang memasuki jalur dekat hutan Roban,
lalu lenyap tanpa jejak. Tidak ditemukan barang-barangnya, tidak terdengar teriakan, bahkan tidak ada tanda perlawanan. Seolah hutan itu memiliki mulut yang bisa menelan manusia tanpa meninggalkan apapun. Semakin banyak orang hilang, semakin kuat pula keyakinan masyarakat bahwa hutan itu dikuasai oleh makhluk gaib yang tak ingin manusia lewat. Kabar-kabar itu bukan hanya menebar ketakutan, tetapi juga menghancurkan kehidupan sehari-hari. Para pedagang yang biasanya membawa garam, kain dan rempah dari kota besar tak lagi berani melintas. Mereka lebih memilih jalur memutar yang jauh, meski harus menambah biaya, waktu, dan risiko lain. Keputusan itu membuat semua pergerakan barang menjadi lambat. Banyak pasar kecil di pesisir kehabisan kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok melonjak, sementara daya beli masyarakat menurun drastis. Kehidupan desa seakan tersedak oleh ketakutan yang tidak terlihat. Ketakutan yang tumbuh dari cerita-cerita gaib yang belum ada kepastian kebenarannya. Di tengah kesulitan itu, beberapa tokoh masyarakat mencoba mencari solusi. Mereka mengadakan pertemuan, memanggil orang-orang yang dianggap sakti, berharap ada yang berani memeriksa hutan itu. Namun setiap orang yang datang hanya berani berdiri beberapa langkah dari batas kabut. Ada yang merasakan pundaknya seperti ditekan makhluk tak terlihat. Ada pula yang mengaku mendengar suara memanggil dari balik pepohonan, suara yang terasa seperti berasal dari orang terdekat. Tak ada yang sanggup melangkah lebih dalam. Bahkan pendekar yang terkenal tegas pun kembali dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Mereka semua memberi kesimpulan yang sama. Ada sesuatu di dalam sana, bukan manusia. Seiring waktu, keputusasaan berubah menjadi keyakinan gelap. Orang-orang mulai percaya bahwa hutan Roban dihuni oleh Raja Jin yang menganggap wilayah itu sebagai miliknya. Makhluk itu, kata mereka, marah ketika manusia melewati jalur hutan tanpa izin. Itulah sebabnya setiap orang yang masuk tersesat dan hilang. Beberapa tetua desa bahkan mengungkapkan sebuah cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Konon, makhluk itu pernah mengucapkan sumpah untuk menantang siapapun yang mengaku membawa cahaya. Jika ada manusia berani menghadapi kegelapannya, ia akan menelan manusia itu hidup. Namun, cerita gelap itu justru memicu sesuatu yang tak terduga. Kabar tentang tantangan makhluk gaib itu akhirnya sampai ke telinga seorang wali yang dikenal karena kebijaksanaannya, Sunan Kalijaga. Beliau mendengar keluhan para musafir, melihat penderitaan warga, dan mengetahui bagaimana ketakutan telah menghancurkan kehidupan di pesisir utara. Tetapi ada satu hal yang membuat hatinya tergerak lebih dalam. Keberanian makhluk gaib itu untuk menantang kekuasaan Allah. Kesombongan seperti itu tidak boleh terus dibiarkan. Tidak boleh menjadi sebab manusia hidup dalam ketakutan sepanjang hidup. Sunan Kalijaga lalu berkata pelan kepada murid-muridnya, ketakutan manusia adalah pintu bagi setan menanam kekuasaan. Bila hutan itu menelan iman orang Jawa, maka cahaya harus turun untuk menembus gelapnya. Kata-kata itu membuat para murid terdiam. Mereka tahu, guru mereka bukan hanya berbicara, tetapi berniat melangkah ke tempat yang bahkan para pendekar takut menyebut namanya. Pada saat yang sama, di sudut-sudut desa, angin membawa kabar baru. Seseorang telah bersiap memasuki hutan Roban. Dan ketika nama Sunan Kalijaga mulai dibisikkan, ketakutan yang selama ini membelenggu warga mulai berubah menjadi harapan pertama setelah sekian lama. Sore itu, langit pesisir utara tampak kelabu. Awan berkumpul rendah, dan angin laut membawa aroma asin bercampur lembab. Di Guan, sekelompok warga berdiri gelisah di tepi jalan utama yang mengarah langsung ke hutan Roban. Mereka menatap satu sosok berjubah coklat yang berjalan pelan namun mantap. Tidak ada kuda, tidak ada rombongan besar, hanya seorang wali dengan tongkat kayu dan beberapa murid yang mengikuti dari belakang. Meski langkahnya sederhana, wibawa Sunan Kalijaga terasa sejak jauh, seolah ia membawa ketenangan yang menyingkirkan riuh angin. Bisik-bisik warga mulai terdengar saat beliau semakin dekat. Benarkah beliau akan masuk ke sana sendirian? Tanya seorang ibu tua dengan suara gemetar. Seorang pria paruh baya menjawab pelan, "Kau tak tahu siapa dia. Ia tak pernah membawa pedang, tapi zikirnya lebih tajam dari senjata manapun." Namun, sebagian warga tetap merasa khawatir. Bagi mereka, masuk ke hutan Roban sama artinya menyerahkan diri pada kegelapan. Bagaimana mungkin seorang manusia meskipun wali berani menembus tempat yang dikabarkan
Bahkan ditinggal harimau, Sunan Kalijaga berhenti sejenak di bawah pohon beringin besar dekat pintu masuk hutan. Daunnya yang lebat menutupi sebagian cahaya matahari, membuat tempat itu tampak lebih gelap dari seharusnya. Beliau menatap ke arah hutan dengan mata tenang. Pepohonan besar tampak seperti bayangan hitam yang berdiri diam, tidak bergerak meskipun angin bertiup. Subhanallah, ucapnya pelan. Betapa besar ciptaanmu, ya Allah. Bahkan dalam kegelapan pun, Engkau menyimpan rahasia yang tidak diketahui manusia. Para murid berdiri beberapa langkah di belakang. Wajah mereka menunjukkan campuran antara kekaguman dan ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Raden Wiryo Mahu, mendekat. "Guru," tanyanya lirih, "benarkah jin di dalam hutan ini menantang siapapun yang masuk? Bukankah banyak orang sakti telah gugur sebelumnya?" Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Senyumnya lembut, tetapi menyimpan makna yang dalam. Yang mereka lawan bukan manusia, tapi cahaya iman. Dan cahaya itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Sebelum melangkah lebih jauh, beliau menengadahkan kedua tangan. Suaranya rendah dan tenang saat doa mengalir dari bibirnya. "Ya Allah, jika langkah ini membawa kedamaian bagi makhluk-Mu, maka kuatkanlah hati kami. Jadikan kami alat untuk menebar kasih, bukan menebar ketakutan." Saat doa itu diucapkan, angin yang sebelumnya bertiup kencang tiba-tiba hening, seolah seluruh hutan ikut mendengarkan. Kabut tipis di mulut hutan bergerak perlahan, seperti disingkirkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Setelah menyelesaikan doa, Sunan Kalijaga melangkah maju. Setiap langkahnya terasa seperti mengetuk pintu dunia yang berbeda. Para murid merasakan hawa dingin yang semakin kuat, menusuk hingga ke tulang. Beberapa dari mereka menggenggam tasbih lebih erat, berusaha menenangkan debaran di dada. Namun mereka terus mengikuti guru mereka, karena mereka tahu perjalanan ini bukan sekadar menghadapi makhluk gaib, tetapi menghadapi rasa takut dalam diri mereka sendiri. Ketika Sunan Kalijaga menginjak batas pertama hutan Roban, suara burung gagak terdengar serak dari kejauhan. Langit sore tampak semakin redup, kabut mulai turun dari antara pepohonan. Perasaan aneh perlahan muncul di dalam hati setiap orang. Seperti ada sesuatu di dalam hutan yang telah menunggu kedatangan mereka sejak lama. Dan pada detik itu, tanpa suara, tanpa gerakan, hutan Roban seakan membuka matanya, seolah mengakui bahwa tamu yang ditunggunya akhirnya datang. Kabut tipis mulai merayap turun ketika Sunan Kalijaga dan para murid melangkah lebih dalam. Semakin jauh mereka masuk, semakin asing rasanya udara di sekitar. Hawa lembab yang biasa terasa di hutan berubah menjadi dingin seperti menjelang hujan. Namun tanpa awan di langit. Daun-daun besar yang menggantung di atas kepala mereka bergetar pelan, seolah sedang membisikkan sesuatu yang tidak ingin didengar manusia. Dari kekahuan terdengar suara ranting patah pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa murid saling menatap takut. Sunan Kalijaga tetap berjalan tenang, tongkatnya menyingkap ranting yang menghalangi jalan. Tidak ada rasa ragu dalam langkahnya. Murid-muridnya mengikuti, meski jantung mereka berdebar kencang. Raden Wiryo yang berjalan tepat di belakang sang wali merasakan udara semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan pundaknya. Namun ia berusaha menenangkan diri dengan mengucap zikir pelan. "La ilaha illallah," ucapnya, meski suaranya nyaris tidak terdengar. Beberapa meter dari pintu masuk, suasana berubah drastis. Cahaya matahari yang sejak tadi masih menembus sela pepohonan mendadak tertutup. Awan gelap muncul begitu cepat, seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Angin berembus kencang, bukan dari depan atau belakang, tetapi dari segala arah. Seakan hutan itu bernapas, menghembuskan ketakutan langsung ke dada manusia. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah besar menghentak tanah. Namun tidak ada sosok yang tampak di antara pepohonan. Sunan Kalijaga berhenti dan menatap ke arah sebuah pohon raksasa dengan batang hitam yang menjulang. Pohon itu begitu besar hingga 3 orang dewasa pun tak akan bisa memeluknya. Akar-akarnya berpilin di tanah seperti ular yang saling melilit. Di bawah pohon itu, tanah tampak retak seperti pernah diterjang sesuatu yang sangat kuat. "Tempat ini," ujar Sunan Kalijaga pelan, "seperti telah digunakan bertahan-tahan sebagai tempat berkumpulnya kekuatan gelap." Para murid mendekat dengan hati-hati. Mereka merasa seperti diawasi, bukan oleh satu makhluk, tetapi seakan puluhan mata menatap dari balik kegelapan. Beberapa kali bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan,
hanya terlihat sepersekian detik sebelum hilang. Namun setiap kali murid mencoba menajamkan pandangannya, bayangan itu sudah tidak ada. "Guru," bisik salah satu murid, suaranya bergetar. "Sepertinya ada yang mengikuti kita." Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis. "Biarkan, mereka sedang mengukur ketenangan kita, dan ketenangan bukan sesuatu yang bisa mereka ambil, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya." Kata-kata itu membuat para murid menarik napas lebih dalam, berusaha menenangkan diri. Bila guru mereka tidak gentar, mereka pun harus berusaha meneladani ketenangan itu. Tak lama setelah itu, angin berhenti begitu saja, tidak bertahap, tetapi seperti diputus dengan satu hentakan. Hutan yang sebelumnya herik pikak mendadak menjadi hening sempurna. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gemerisik daun, bahkan langkah kaki mereka pun terdengar lebih keras. Hening seperti itu hanya mungkin terjadi jika ada sesuatu yang sangat besar sedang memperhatikan. Kemudian dari celah langit yang tertutup awan, turun cahaya lembut berwarna keperakan. Cahaya itu turun perlahan, seperti benang tipis dari langit, jatuh tepat di hadapan Sunan Kalijaga. Tanpa gentar sedikit pun, beliau menunduk dan meletakkan telapak tangannya pada tanah yang tersinari cahaya itu. Seketika udara berubah hangat, dan para murid merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa tenang yang tiba-tiba hadir di tengah kegelapan. "Isyarat," bisik Sunan Kalijaga lirih. Langit memberi tanda. Para murid menelan ludah. Kalau langit sendiri sudah memberi tanda, maka kegelapan yang menunggu di depan pasti jauh lebih besar daripada sekadar hutan angker. Dan dari kedalaman hutan terdengar lolongan panjang, suara yang tidak mirip hewan manapun yang mereka kenal lebih dalam, lebih berat, lebih marah. Sebuah peringatan bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika langkah mereka semakin dalam, suasana hutan berubah, seperti memasuki dunia yang berbeda. Udara yang semula dingin kini seperti menekan dada. Kabut perlahan turun hingga hanya menyisakan jarak pandang beberapa langkah di depan. Para murid berjalan mendekat satu sama lain, takut berpisah terlalu jauh. Di antara suara napas mereka yang berat, terdengar bisikan samar yang seakan datang dari segala arah. Bukan suara angin, bukan pula suara hewan. Bisikan itu menyebut nama mereka satu persatu. Raden Wiryo menghentikan langkah. "Guru, ada yang memanggil saya," katanya dengan suara bergetar. Tubuhnya tampak kaku, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang sangat dekat, namun tidak terlihat. Beberapa murid lainnya pun merasakan hal yang sama. Bisikan itu terdengar begitu nyata, seperti suara orang yang mereka kenal. Ada yang mendengar suara ibunya, ada yang mendengar sahabat masa kecil, dan ada pula yang mendengar suara ayah yang telah lama meninggal. Sunan Kalijaga berdiri tenang di antara mereka. Beliau menatap murid-muridnya dengan penuh pengertian. "Jangan dengarkan suara yang tidak membawa nama Allah," ujarnya lembut. "Setan pandai meniru kasih sayang agar kita lupa pada kasih yang sebenar-benarnya." Kata-kata itu menenangkan sebagian murid, tetapi bisikan itu semakin keras, semakin meyakinkan. Suara-suara itu mencoba merayu mereka keluar dari barisan, seperti tangan tak terlihat yang menarik hati mereka. Tiba-tiba salah satu murid bernama Sastro menjerit kecil, lalu berlari ke arah kabut. "Ibu, ibu, tunggu!" teriaknya. Raden Wiryo buru-buru mengejarnya. Namun langkah Sastro hilang tertelan kabut tebal. Para murid panik. Suara jeritan Sastro terdengar jauh, seperti berasal dari dua tempat sekaligus. Tidak ada yang berani mengejarnya. Mereka tahu kabut itu bukan sekadar kabut, dia adalah ujian batin yang bisa menyesatkan siapa saja. Sunan Kalijaga menghentakkan tongkatnya ke tanah. Suara itu tidak keras, namun getarannya seperti merambat melalui akar dan batang pepohonan. "Bismillahirrohmanirrohim," ucapnya tenang. Seketika kabut di sekitar mereka bergetar halus. Angin berhenti dan hutan kembali hening. Beberapa detik kemudian, bayangan seseorang muncul dari kejauhan. Sastro berjalan terpingkang-pingkang dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Begitu sampai di hadapan gurunya, ia jatuh berlutut sambil menangis. "Guru, saya mendengar suara ibu. Saya yakin itu beliau." Sunan Kalijaga meletakkan tangan di kepalanya. "Setan meniru wajah dan suara orang yang kita cintai, agar kita melupakan Allah yang paling mencintai kita." Sastro menunduk, menyesali kelemahannya. Murid-murid yang lain ikut terdiam, sadar bahwa ujian sejati di hutan ini
bukanlah bayangan atau makhluk gaib, tetapi bisikan-bisikan yang mengetuk celah hati yang paling rapuh. Setelah Sastro tenang, rombongan kembali bergerak maju. Namun kali ini langkah mereka lebih berat. Ada rasa was-was bahwa kegelapan bukan hanya berada di balik pepohonan, tetapi juga bisa muncul di dalam hati mereka sendiri. Sunan Kalijaga menatap jauh ke depan. Kabut semakin pekat dan suara lolongan tadi terdengar sekali lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tanda ini belum selesai, ucapnya pelan. Masih ada yang menunggu kita di jantung hutan. Saat mereka melangkah lagi, seekor burung hitam melintas rendah di depan mereka. Burung itu terbang lurus menuju kedalaman hutan, seolah menjadi penunjuk jalan gaib. Sunan Kalijaga mengikuti arah terbangnya tanpa ragu. Dan saat rombongan melewati batas itu, bumi di bawah kaki mereka bergetar pelan, pertanda bahwa gerbang menuju kegelapan yang sesungguhnya sudah terbuka. Kabut semakin tebal ketika rombongan Sunan Kalijaga menyusuri jalur sempit yang dipenuhi akar-akar besar. Pepohonan di sekeliling mereka tampak seperti dinding raksasa yang menutup langit, membuat suasana gelap meski hari belum malam. Udara berubah dingin, bukan dingin seperti malam biasa, tetapi dingin yang menusuk tulang, seolah berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Di antara langkah mereka yang pelan, terdengar suara desis samar yang entah dari mana asalnya. Beberapa meter ke depan, jalur yang semula sempit tiba-tiba membuka menjadi sebuah ruang besar. Dua pohon raksasa berdiri saling berhadapan. Batangnya berpilin seperti ular yang saling menjerat. Daunnya menutupi hampir seluruh langit, menyisakan hanya celah kecil tempat cahaya pucat menembus kabut. Di antara dua pohon itu, pusaran kabut berwarna kehijauan berputar perlahan, menciptakan kilatan redup seperti api kecil yang berkedip-kedip. Raden Wiryo menatap pusaran itu dengan mulut sedikit terbuka. "Guru, apakah ini benar pintu masuk dunia mereka?" tanyanya pelan. Suaranya hampir hilang ditelan bisikan hutan. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan. Inilah batas yang tidak dilihat mata manusia. Siapa yang melangkah tanpa izin akan tersesat, bukan oleh langkahnya, tapi oleh hatinya. Murid-murid menelan ludah. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini jauh melampaui sekadar menghadapi makhluk gaib. Ini adalah perjalanan menembus rasa takut yang telah menghancurkan banyak jiwa. Tiba-tiba, dari dalam pusaran kabut, terdengar suara mendesis keras. Tanah bergetar halus. Kabut bergerak liar seperti ditiup dari dalam. Lalu sosok besar merayap keluar, seekor ular hitam raksasa. Sisiknya mengilap seperti batu basah. Matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya melingkar di antara dua pohon, menjaga gerbang itu seolah dialah penjaga dunia yang tak terlihat. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring panjang yang mengeluarkan uap dingin. Beberapa murid langsung terhuyung mundur. Ada yang menutup mulut menahan jeritan. Ada pula yang hampir menjatuhkan tasbih di tangannya. Raden Wiryo merasakan lututnya melemas. "Guru, apa ini?" desisnya ketakutan. Tapi Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak, wajahnya tidak berubah sedikit pun. "Tidak ada makhluk yang lebih besar dari kekuasaan Allah," ujarnya tenang. Ular itu mengangkat sebagian tubuhnya, memiringkan kepala, lalu mendesis begitu keras hingga don-don berjatuhan. Hawa dingin semakin kuat. Namun Sunan Kalijaga hanya memegang tongkatnya dengan satu tangan. Dengan nada rendah namun tegas, beliau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Lajaduruma asme syai yuanfil ardi walafisoma wahua asami ulalim. Saat kalimat itu dilantunkan, ujung tongkat beliau memancarkan cahaya putih yang lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi mengalir seperti air, menyentuh kepala ular raksasa itu. Seketika tubuhnya bergetar. Matanya yang merah menyala berubah redup. Dari kedua matanya mengalir sesuatu yang mirip air, sebelum tubuh besar itu perlahan mengecil. Dalam hitungan detik, ular itu berubah menjadi asap hitam yang terangkat ke udara, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pusaran kabut di antara dua pohon tiba-tiba berhenti berputar. Kabut itu terbelah pelan, membuka jalan lebar menuju bagian terdalam hutan yang belum pernah diinjak manusia tanpa kembali hilang. Cahaya bulan samar-samar menerobos celah daun di depan mereka. Sunan Kalijaga menatap jalan itu dalam-dalam. "Gerbang sudah terbuka," ujarnya. "Jangan menoleh, jangan ragu. Karena setelah ini kita memasuki jantung kegelapan." Para murid mengangguk pelan,
mencoba menenangkan hatinya, dan ketika mereka bersiap melangkah, cahaya merah menyala, tiba-tiba muncul jauh di depan. Seperti mata besar yang mengawasi kedatangan mereka. Langkah Sunan Kalijaga dan para murid semakin mantap setelah melewati gerbang gaib. Namun suasana hutan di dalam sana berbeda jauh dari sebelumnya. Pepohonan makin tinggi, daunnya rapat hingga membuat langit nyaris tak terlihat. Tanah yang mereka pijak terasa lembek seperti baru saja dilanda hujan. Padahal langit tetap kering. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang samar seperti wangi dupa yang sudah lama terbakar. Setiap hembusan angin membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Tidak lama kemudian, Raden Wiryo menunduk memperhatikan sesuatu di tanah. Ia memungut sehelai kain lusuh berwarna kecoklatan. "Guru, ini seperti sarung milik manusia," katanya. Sunan Kalijaga mengambil kain itu, mengusap lumpur dari ujungnya, lalu mengangguk. Ini tanda bahwa manusia pernah terjebak di sini. Beberapa langkah setelah itu, mereka menemukan pecahan kendi air, wadah anyaman yang terbelah dua, serta sisa kayu yang mungkin pernah menjadi bagian gerobak pedagang. Sastro menelan ludah keras-keras. "Apakah mereka sudah mati, Guru?" Sunan Kalijaga memandang jauh ke dalam hutan. "Tidak semua yang hilang berarti mati," jawabnya pelan. "Ada yang tertawan bukan tubuhnya, melainkan hatinya." Kata-kata itu membuat para murid merinding. Mereka mulai menyadari bahwa bahaya terbesar mungkin bukan makhluk besar atau suara mengerikan, tetapi sesuatu yang menyentuh sisi terdalam manusia. Ketakutan, kerinduan, dan kelemahan. Tiba-tiba, dari arah kabut terdengar suara tangisan lirih. Suara itu lemah, namun begitu jelas. Suara perempuan tua menangis meminta tolong. "Anakku, tolong aku. Tolong anakku." Para murid saling berpandangan. Wajah mereka berubah pucat. Rasa iba muncul begitu cepat, seakan suara itu langsung menusuk hati mereka. Raden Wiryo hampir melangkah maju ketika Sastro menarik lengannya. "Wiryo, jangan, kita tidak tahu apa itu." Namun sebelum mereka sempat menyusun pikiran, kabut di depan mereka perlahan membentuk siluet. Bayangan seorang perempuan tua muncul, tubuhnya membungkuk, rambutnya putih kusut, dan tangannya terulur seolah memohon belas kasihan. Suaranya parau, seperti seseorang yang sudah berhari-hari menanhas. "Wahai orang-orang saleh, tolong aku, anakku terjebak di dalam hutan ini." Beberapa murid mulai terisak, terbawa emosi. Rasa kasihan merayap tanpa disadari. Namun Sunan Kalijaga melangkah maju, menatap sosok itu tanpa kedip. "Jika engkau benar manusia, sebutlah nama Allah." Perempuan itu terdiam, tangannya yang terulur berhenti di udara. Perlahan senyumnya berubah aneh, kepalanya terangkat sedikit lebih tinggi, matanya memanjang, dan kulitnya mulai retak seperti tanah kering. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah menyeramkan. Mata merah menyala, mulutnya melebar hingga ke pipi, dan tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Suara tangisnya berubah menjadi tawa tinggi yang menggema di antara pepohonan. Murid-murid menjerit kecil. Sebagian mundur sambil menutup mulut mereka. Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya dan membaca ayat kursi dengan suara tenang, namun bergetar oleh kekuatan zikir. "Allahu la ilaha illa huwa." Kalimat suci itu berputar di udara seperti gelombang cahaya. Makhluk yang melayang itu menjerit keras. Tubuhnya berputar seperti terbakar, lalu meledak menjadi kepulan asap hitam pekat yang langsung hilang ditiup angin. Hening menyelimuti hutan. Para murid masih gemetar, menyadari betapa mudahnya mereka terpancing oleh ilusi yang memanfaatkan belas kasih. "Begitulah tipu daya jin," ujar Sunan Kalijaga. Ia menyentuh rasa paling lembut dalam diri manusia untuk menjeratnya ke kegelapan. Raden Wiryo menunduk. "Jika begitu, apalagi yang menunggu kita di depan, Guru?" Sunan Kalijaga menatap jauh ke dalam kabut yang semakin memerah. "Yang menunggu kita bukan ilusi," jawabnya pelan, "tapi kekuatan yang menciptakan ilusi itu." Dan dari kejauhan, cahaya biru redup kembali muncul, kali ini bergerak perlahan, seolah sedang menuntun mereka ke tempat yang lebih dalam lagi. Cahaya biru yang muncul dari kedalaman hutan itu bergerak perlahan, seperti lidah api kecil yang menari di udara. Namun tidak panas, tidak pula membakar dedaunan yang dilewatinya. Ia melayang pelan,
naik turun seperti napas makhluk hidup. Para murid memandangnya dengan campuran penasaran dan takut. Sastro berbisik, "Guru, apakah itu makhluk yang ingin menyesatkan kita lagi?" Sunan Kalijaga menggeleng pelan. "Tidak semua cahaya adalah tipu daya. Tapi tidak semua cahaya membawa keselamatan. Kita ikuti ia, tapi jangan biarkan hati terperdaya." Rombongan melangkah perlahan. Kabut di sekitar mereka bergulung seperti kain tipis yang mengikuti arah cahaya itu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin berat tekanan di dada para murid. Seolah ada beban tak terlihat yang menekan tubuh mereka dari segala arah. Bisikan yang semula hanya samar kini kembali muncul. Tetapi kali ini berbeda. Bisikan itu memanggil nama mereka dengan nada lembut, seperti suara yang sangat mereka rindukan. Suara ayah, ibu, sahabat, bahkan suara mereka sendiri ketika masih kecil. Raden Wiryo menutup telinganya dengan kedua tangan. "Guru," suara-suara itu kembali. "Aku tidak sanggup mendengarnya." Sunan Kalijaga berhenti dan menatapnya penuh ketenangan. "Ingatlah, anakku, mereka memanggilmu bukan karena mengenalmu, tapi karena ingin mengambil hatimu. Dalam perjalanan seperti ini, musuh kita bukan makhluk gaib, tetapi bayangan diri sendiri." Kata-kata itu membuat Wiryo menarik napas panjang, mencoba meneguhkan hatinya meski bisikan itu terus merayapi pikirannya seperti bayangan dingin. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi jeritan. Bukan jeritan manusia, tetapi jeritan panjang yang seolah bergema dari segala arah. Suara itu membentur pepohonan, menembus kabut, dan menusuk telinga para murid hingga sebagian mereka berlutut sambil menahan sakit. Suara itu seperti memanggil, memperingatkan, dan mengusir sekaligus. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak. Beliau menancapkan tongkatnya dan melantunkan zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Suara itu lembut, tetapi getarannya mengalir seperti arus sungai yang menembus segala arah. Zikir itu perlahan menelan jeritan tadi, membuat suara-suara gaib menghilang satu persatu. Kabut yang berputar liar mereda, dan angin kembali bergerak perlahan, seperti napas hutan yang tenang. Saat suasana kembali hening, cahaya biru yang mereka ikuti berhenti di depan sebuah jalur setapak yang dipenuhi akar-akar tua. Cahaya itu berputar sebentar, seolah menunggu. Sunan Kalijaga mengangguk kepadanya, dan cahaya itu bergerak lebih cepat, mengajak mereka mengikuti jalur itu menuju tempat yang lebih dalam. Tapi ketika mereka mulai melangkah, sesuatu berubah di udara. Aroma itu datang perlahan, campuran wangi dupa, belerang, dan sesuatu yang seperti asap membara. Raden Wiryo menahan napas. "Guru, bau ini berbeda." Sunan Kalijaga mengangguk. "Itu tanda bahwa kita semakin dekat dengan pusat kekuatan mereka." Tidak lama kemudian, dari balik pepohonan muncul kilatan merah yang menyala seperti api, tetapi tidak berkedip. Dua cahaya merah itu berdiri sejajar, tinggi, dan tidak bergerak. Murid-murid spontan berhenti berjalan. Raden Wiryo berbisik, "Apakah itu mata?" Cahaya biru yang sejak tadi menuntun mereka perlahan padam, seakan tugasnya telah selesai. Sunan Kalijaga menatap dua cahaya merah itu dengan tenang. "Bukan ilusi, bukan bayangan," katanya pelan. "Yang berdiri di depan kita adalah penjaga terakhir sebelum kita bertemu penguasa kegelapan." Para murid menelan ludah. Jalan di depan semakin sempit, pepohonan merapat, dan udara semakin panas. Dan tepat ketika mereka siap melangkah lagi, dua cahaya merah itu bergerak menyiratkan bahwa makhluk besar sedang menanti kedatangan mereka. Langkah rombongan melambat ketika dua cahaya merah yang sejak tadi menyala dari kejauhan akhirnya menampakkan wujudnya. Dari balik pepohonan, kabut terbelah, dan sosok besar muncul perlahan. Tubuhnya tidak seperti manusia, tapi juga tidak sepenuhnya seperti hewan. Ia tampak seperti bayangan raksasa yang tidak memiliki bentuk, tetap kadang menyerupai asap, kadang menyerupai tubuh hitam yang bergerak. Namun, satu hal yang selalu sama, sepasang mata merah menyala yang menatap mereka tanpa berkedip. Para murid menahan napas. Tubuh mereka kaku, kaki seakan terikat ke tanah. Sastro berbisik lirih, Itu bukan makhluk biasa." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Raden Wiryo mencoba menenangkan diri, tetapi lututnya gemetar tak terkendali. Di hadapan mereka, udara terasa berat, seakan setiap tarikan napas harus melewati dinding gaib
yang menekan dada. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Dari tubuhnya tercium aroma belerang yang kuat bercampur asap pekat. Kabut yang menyelimutinya bergerak seperti hidup, menggulung, melilit, dan membentuk ukiran aneh di udara. Ketika makhluk itu berhenti, hutan seolah ikut menahan napas. Semua suara lenyap, tidak ada jangkrik, tidak ada burung, tidak ada angin. Kemudian suara besar itu terdengar dalam, berat, dan menggema di setiap batang pohon. "Wahai manusia, mengapa kau mengganggu wilayah kami?" Suara itu tidak seperti suara satu makhluk, terdengar seperti berasal dari puluhan mulut sekaligus. Para murid spontan menunduk, bukan karena perintah, tetapi karena suara itu begitu kuat hingga membuat kepala mereka serasa dihantam. Sastro bahkan hampir jatuh berlutut, tangannya memegang dadanya kuat-kuat. Tetapi Sunan Kalijaga berdiri tegak, tanpa sedikit pun ketakutan terlihat di wajahnya. Beliau melangkah maju satu langkah. Suaranya tenang, jernih, namun tegas. "Aku datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan. Tanah ini milik Allah, bukan milik makhluk manapun." Makhluk itu tertawa. Suaranya bergemuruh seperti petir dari dalam bumi. "Tuhanmu, manusia kecil. Tidak ada manusia yang berani menyebut nama Tuhan di wilayahku. Di sini, akulah penguasa." Petir menyambar, tetapi anehnya tidak memunculkan cahaya. Hanya suara keras yang mengguncang hutan. Tanah di bawah mereka retak halus, dan kabut di atas kepala berputar membentuk lingkaran gelap. Para murid terhuyung, hampir terjatuh. Namun, Sunan Kalijaga tetap kokoh. Seakan badai itu tidak menyentuhnya sama sekali. "Kesombonganmu telah menutup hatimu, wahai makhluk Allah." Suara beliau tetap tenang, bahkan lembut. "Dalam gelap sekalipun, engkau tetap diciptakan dengan tujuan, bukan untuk menantang langit." Makhluk itu menggeram, matanya membesar, merahnya semakin menyala. "Jika kau benar utusan cahaya, buktikan, tundukkan aku malam ini." Para murid membeku. Mereka tahu inilah tantangan terbesar yang pernah mereka dengar. Sebuah pernyataan perang dari penguasa kegelapan yang sudah ratusan tahun menebar ketakutan di hutan Roban. Namun, Sunan Kalijaga tidak gentar. Beliau menatap makhluk itu dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat bumi di bawah kaki mereka bergetar pelan. "Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Allah. Jika engkau ingin melihat cahayanya, mendekatlah." Kabut mendadak menggulung, angin berputar liar, dan langit memerah seperti bara. Pertanda bahwa konfrontasi besar baru saja dimulai. Kabut merah yang berputar di atas hutan tiba-tiba turun, seperti pusaran besar, menyelimuti tanah dengan hawa panas yang menusuk kulit. Para murid tersentak mundur ketika angin kencang datang dari segala arah, membuat dedaunan berputar liar bagaikan ditelan badai. Ujung-ujung pohon berderit keras, seolah sedang menahan kekuatan yang lebih besar dari badai alam. Di tengah kekisruhan itu, makhluk raksasa bermata merah menengadah dan mengangkat kedua lengannya yang seperti asap padat. "Lihatlah, manusia! Inilah kekuasaanku." Suaranya bergemuruh, mengguncang batang pohon hingga sebagian daun rontok seketika. Dengan satu hentakan, makhluk itu memanggil pusaran angin besar dari atas langit. Udara memanas, tanah bergetar hebat. Hutan yang tadi sunyi kini berubah menjadi medan pertempuran tak kasat mata. Angin itu turun seperti tombak-tombak panas, menghantam tanah dan membuat para murid terhempas beberapa langkah ke belakang. Raden Wiryo menutup wajahnya dengan tangan, tetapi hawa panas itu tetap menembus kulitnya. "Guru, kita tidak sanggup menahannya!" teriaknya sambil menahan tubuhnya dari terpental. Namun, Sunan Kalijaga berdiri tegak. Jubahnya berkibar keras tertiup angin, tetapi langkahnya tidak bergeser sedikit pun. Wajahnya tetap teduh, seolah badai gaib itu hanyalah tiupan angin sore. Pada saat itulah beliau mengangkat tongkat kayu yang sederhana itu ke arah langit. Dengan suara rendah namun kuat, beliau melantunkan zikir, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir." Seakan zikir itu sendiri memiliki bentuk. Gelombang lembut memancar dari sekitar tubuh Sunan Kalijaga. Cahaya keemasan muncul perlahan dari tanah tempat beliau berdiri, meluas membentuk lingkaran besar yang melindungi dirinya dan para murid. Hawa panas yang tadinya menekan tiba-tiba melemah ketika menyentuh batas lingkaran itu. Pusaran angin berubah menjadi hembusan lemah,
seperti dipadamkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Makhluk itu menggeram marah. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa menahan kekuatanku. Ia kembali menghantam tanah dengan kedua lengannya. Kali ini bumi benar-benar retak. Suara seperti ribuan kayu patah terdengar dari arah hutan. Asap hitam naik dari sela tanah, menyelimuti udara dengan bau belerang yang menyengat. Para murid menunduk, menutupi wajah mereka. Sebagian tubuh mereka gemetar, bukan sekadar karena takut, tetapi karena merasakan kekuatan luar biasa yang berusaha menerobos pertahanan mereka. Tapi di tengah semua itu, suara zikir Sunan Kalijaga terus mengalir. Suara itu lembut, tetapi setiap kalimat yang keluar seperti membelah badai dan menenangkan guncangan tanah. Cahaya keemasan semakin kuat, membentuk semacam perisai yang berdenyut perlahan. Setiap kali asap hitam menyentuh cahaya, asap itu menghilang bagaikan embun yang tersentuh matahari. Raden Wiryo merasakan tubuhnya mulai hangat. Rasa takut yang sebelumnya mengikat dadanya perlahan mencair, digantikan rasa damai yang begitu sulit ia jelaskan. Sementara itu, makhluk raksasa itu semakin marah. Matanya memerah lebih terang, tubuhnya menggulung seperti badai hitam yang ingin menelan cahaya di hadapannya. Suaranya membahana. Kau tidak akan menang, manusia. Kekuatanku telah menguasai hutan ini sejak ratusan tahun. Sunan Kalijaga membuka mata. Tatapannya tajam, namun penuh kasih. Tidak ada kekuatan yang kekal selain milik Allah. Kegelapanmu hanya kuat selama manusia membiarkannya hidup. Seolah tersulut oleh kata-kata itu, makhluk raksasa itu mengumpulkan seluruh kekuatannya. Kabut merah berubah pekat. Angin berhenti total. Hutan diam tanpa suara pertanda bahwa makhluk itu sedang bersiap meluncurkan serangan terakhir. Serangan yang selama berabad-abad menelan nyawa manusia tanpa ampun. Dan pada detik itu, langit di atas mereka pecah oleh cahaya putih yang turun seperti petir. Bukan petir yang membakar tanah, melainkan cahaya yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di dalam hutan itu. Cahaya putih yang turun dari langit tidak datang seperti petir biasa. Ia tidak memekakan telinga, tidak membakar tanah, dan tidak membawa asap. Cahaya itu turun perlahan, seperti air suci yang mengaliri kegelapan. Namun bagi makhluk gaib yang berdiri di hadapan Sunan Kalijaga, cahaya itu terasa seperti pukulan yang menghantam seluruh wujudnya. Tubuh raksasanya yang terbuat dari asap hitam tampak bergoyang, bergetar, lalu melengkung seperti sedang menahan rasa sakit yang tidak pernah dirasakannya selama ratusan tahun. Para murid yang melihatnya nyaris tidak percaya. Raja Jin yang selama ini menelan manusia merobek jalur pesisir dan menciptakan kabut untuk memperdaya musafir kini tampak seperti dinding retak yang siap runtuh kapan saja. Sastro memandang dengan mata terbelalak. Guru, cahaya itu apa benar membuat tubuhnya goyah? Sunan Kalijaga tidak menjawab. Beliau hanya terus melantunkan zikir, membuat cahaya keemasan di sekelilingnya semakin kuat. Makhluk itu mengangkat kedua lengannya, mencoba menghalangi cahaya putih yang turun dari langit. Namun cahaya itu terus mengenai tubuhnya, menembus asap gelap yang selama ini menjadi benteng kekuatannya. Setiap kali cahaya itu menyentuh kulitnya, terdengar suara seperti batu retak. Retakan halus muncul di permukaan tubuhnya, merambat seperti akar pohon yang mencari jalan keluar. Hentikan, raung makhluk itu. Nama Tuhanmu membakar darahku. Sunan Kalijaga mendekat beberapa langkah, tanpa rasa takut sedikit pun. Kesombonganlah yang membakar dirimu, ujarnya lembut. Sejak kapan engkau lupa bahwa kau juga makhluk ciptaan? Kegelapanmu lahir bukan dari kekuatan, tetapi dari amarah yang kau pelihara terlalu lama. Kata-kata itu mengalir seperti air, menyingkap lapisan-lapisan kebencian yang menutupi hati makhluk itu. Para murid merasakan hawa di sekitar berubah lebih ringan, lebih jernih, seolah cahaya itu tidak hanya menerangi hutan, tetapi juga batin mereka sendiri. Namun, Raja Jin itu kembali mengaum. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba mengembalikan wujudnya yang besar. Aku tidak butuh cahaya. Aku telah berkuasa di hutan ini jauh sebelum manusia mengenal namamu. Tidak ada yang bisa menundukkan aku. Dalam amukannya, ia menghantam tanah dengan kekuatan besar. Tanah bergetar, akar pohon terangkat, dan debu berterbangan. Para murid terpental beberapa langkah, namun lingkaran cahaya Sunan Kalijaga menahan mereka dari cedera.
Sunan Kalijaga tidak bergeming. Beliau menancapkan tongkatnya ke tanah untuk kedua kalinya. Cahaya keemasan memancar lebih besar, mengalir seperti aliran air yang memenuhi setiap ruang. Kau kuat hanya karena manusia memberi makan ketakutan mereka padamu, ucapnya tenang. Kini ketakutan itu telah hilang. Retakan di tubuh Raja Jin semakin jelas. Suara seperti kaca pecah terdengar dari sela kabut yang menyelimuti tubuhnya. Matanya yang tadi menyala merah kini meredup, seakan kehilangan bahan bakar. Makhluk itu menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang kau lakukan padaku? Sunan Kalijaga mendekat satu langkah lagi. Cahaya putih dari langit turun tepat di atas kepala beliau, mengalir menyatu dengan lingkaran keemasan di tanah. Aku tidak menghukummu, katanya lembut. Aku hanya menunjukkanmu kepada cahaya yang sejak lama kau hindari. Tiba-tiba, Raja Jin berlutut. Untuk pertama kalinya, hutan yang dipenuhi kegelapan itu menyaksikan makhluk yang selama ratusan tahun membanggakan kekuasaannya kini sujud oleh cahaya. Suaranya melemah, hampir seperti rintihan. Namun, meski berlutut, ia belum sepenuhnya menyerah. Di balik kerendahan itu, masih ada sisa perlawanan, sisa ego yang menolak jatuh sepenuhnya. Para murid menahan napas, sebab mereka tahu pertarungan terakhir belum selesai. Sujudnya atau kehancurannya akan ditentukan pada momen berikutnya. Raja Jin itu berlutut dengan tubuh bergetar hebat. Retakan di sekujur tubuh asapnya kini tampak seperti garis-garis cahaya yang memecah gelap. Setiap tarikan napasnya menghasilkan suara serak berat yang memantul di batang-batang pohon. Para murid memandang tanpa berkedip. Mereka yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini menyaksikan sesuatu yang belum pernah terbayangkan. Makhluk yang selama baru badibat menebar teror, kini tampak rapuh di bawah cahaya yang turun dari langit. Sastro menggenggam tasbihnya erat-erat. Suaranya bergetar saat berbisik kepada Wiryo, apakah ini akhir kekuasaannya? Wiryo tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang tiba-tiba memenuhi dada. Sesuatu dalam dirinya menyadari bahwa keajaiban yang terjadi di depan mereka bukanlah tentang kekuatan, melainkan tentang rahmat. Sunan Kalijaga mendekat perlahan. Langkahnya lembut, tidak mengancam. Seakan beliau tidak sedang menghadapi Raja Jin yang selama ini menghantui pesisir utara Jawa. Cahaya putih dari langit mengikuti gerakannya seperti tirai yang mengiringi seorang utusan. Ketika beliau berdiri hanya beberapa langkah dari makhluk itu, Raja Jin mengangkat wajahnya yang retak-retak. Matanya yang dulu menyala merah kini redup, seperti bara yang kehabisan panas. Wahai wali Allah, suaranya pecah. Mengapa cahaya ini begitu menyakitkan? Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh belas kasih. Cahaya tidak pernah menyakiti. Yang terluka adalah bagian dirimu yang selama ini memilih tinggal dalam gelap. Kegelapanmu bukan kekuatan, tetapi beban yang kau pelihara terlalu lama. Kata-kata itu membuat makhluk itu menunduk lebih dalam. Asap hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai menipis, digantikan serpihan-serpihan cahaya kecil yang berpendar seperti debu bintang. Para murid terpana melihat perubahan itu. Dalam diam, mereka menyadari bahwa makhluk yang selama ini mereka anggap tidak bisa disentuh oleh cahaya justru berubah paling cepat ketika cahaya itu hadir tanpa paksaan. Raja Jin itu memukul tanah dengan tangannya bukan untuk menyerang, tetapi sebagai tanda penyesalan. Aku telah lalai. Aku menakut-nakuti manusia karena aku ingin mereka tunduk. Aku lupa siapa yang sebenarnya patut ditakuti dan siapa yang patut disembah. Suara itu keluar lirih, nyaris seperti bisikan doa dari makhluk yang selama ini hanya dikenal sebagai bayangan kegelapan. Sunan Kalijaga kemudian berkata lembut, "Jika engkau benar-benar mencari jalan pulang, tunduklah bukan padaku, tetapi pada Dia yang menciptakanmu. Sesungguhnya, sifat Allah adalah menerima hamba yang kembali. Bahkan, setelah ratusan tahun tersesat, hening menyelimuti hutan. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan, tidak ada getaran tanah. Hutan seakan menahan napas, menunggu keputusan makhluk yang selama ini menjadi sumber ketakutan." Raja Jin itu perlahan meletakkan dahinya ke tanah. Suaranya pecah saat ia mengucapkan dengan terbata-bata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Para murid menutup mulut sambil menahan haru. Hutan yang selama ini dikenal angker mendadak terasa terang, seolah pepohonan ikut mendengarkan
dan ikut bersujud. Retakan di tubuh Raja Jin merekah dan berubah menjadi cahaya yang menyelimuti seluruh dirinya. Namun ketika cahaya itu mereda, Sunan Kalijaga menatap lebih jauh ke kedalaman hutan. "Perjalanan kita belum selesai," ujarnya pelan. Ia telah bersujud, tetapi para pengikutnya masih belum menyerah. Para murid saling menatap tegang. Jika raja mereka sudah tunduk, bagaimana dengan meklik-meklik lain yang selama ini menjadi bagian dari kegelapan? Di balik pepohonan, bayangan-bayangan kecil mulai bermunculan, dan hutan kembali bergetar. Kali ini bukan oleh amarah, tetapi oleh sesuatu yang akan menentukan apakah kegelapan benar-benar berakhir. Pada saat Raja Jin selesai bersyahadat, hening yang menyelimuti hutan Roban terasa berbeda dari hening-hening sebelumnya. Bukan hening yang menekan dada, bukan pula hening yang membawa ketakutan. Kali ini, hutan terasa seperti sedang menarik napas lega setelah ratusan tahun hidup dalam kegelapan. Kabut yang semula pekat perlahan memudar, berubah menjadi asap tipis yang naik ke udara, seperti sisa-sisa bayangan yang kehilangan rumahnya. Para murid berdiri terpaku. Mereka menyaksikan perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Raden Wiryo memegang dadanya dengan mata berkaca-kaca, merasakan sesuatu yang hangat memenuhi ruang yang sebelumnya dikuasai kekhawatiran. Sastro yang paling muda menunduk. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Guru, apakah kita benar-benar melihat ini? Apakah hutan ini sedang dibersihkan?" Suaranya lirih. Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Beliau menatap pepohonan tinggi yang kini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Daunnya bergetar lembut, seolah menari mengikuti aliran angin yang baru saja lahir. Kemudian, beliau menatap Raja Jin yang masih bersujud. Tubuh asapnya perlahan berubah menjadi wujud yang lebih ringan, seperti kabut yang ditembus cahaya pagi. "Ketika satu hati kembali kepada Allah," ujar Sunan Kalijaga pelan, "alam pun ikut bersujud." Kata-kata itu seakan menjadi isyarat. Dari balik pepohonan, mulai bermunculan puluhan sosok kecil makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya bersembunyi dalam kegelapan. Tubuh mereka tampak lebih jelas kali ini. Tidak lagi membesar atau menakutkan, namun terlihat seperti bayangan-bayangan lembut yang kehilangan niat jahat. Mata mereka tidak bersinar merah, melainkan biru redup seperti cahaya rembulan. Satu persatu mereka berjalan perlahan mendekati Raja Jin. Tidak ada amarah, tidak ada perlawanan. Mereka datang seperti anak-anak yang menunggu perintah baru setelah pemimpin mereka berubah. Ketika mereka berkumpul, suara lirih terdengar, suara yang awalnya hanya seperti bisikan angin, namun semakin lama semakin jelas. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Para murid terkejut. Itulah suara zikir. Namun, bukan suara manusia. Itu suara jin-jin yang selama ini menjadi penebar ketakutan. Kini mereka melafalkan nama Tuhan dengan getaran yang memenuhi seluruh hutan. Zikir itu menyebar, seperti gelombang lembut yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Raden Wiryo menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terharu. "Guru, saya tidak pernah membayangkan jin bisa bertasbih seperti ini." Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Ketika hati menemukan cahaya, tidak ada makhluk yang terlalu gelap untuk kembali. Zikir mereka semakin kuat. Setiap kalimat yang diucapkan membuat hutan berubah sedikit demi sedikit. Daun-daun yang tadinya layu tampak segar kembali. Tanah yang dingin menjadi hangat. Cahaya rembulan yang menembus sela dedaunan tampak lebih terang, seolah alam ingin ikut merayakan perubahan besar itu. Hutan yang dulu terkenal angker kini terasa seperti taman yang baru saja dibersihkan dari abu kebakaran panjang. Setelah beberapa saat, Sunan Kalijaga berkata kepada para jin, "Mulai malam ini, hutan Roban bukan lagi tempat ketakutan. Jadilah penjaga, bukan penakut. Lindungi manusia yang melintas dengan izin Allah, bukan untuk menakut-nakuti mereka." Para jin membungkuk, tanda mereka menerima perintah itu, dan seperti kepulan cahaya kecil, mereka satu persatu menghilang ke balik dedaunan, bukan sebagai bayangan gelap, tetapi sebagai penjaga baru yang membawa ketenangan. Namun meski hutan berubah indah, Sunan Kalijaga menatap ke arah yang lebih dalam, seakan masih ada bagian dari hutan yang menunggu sentuhan terakhir. "Perjalanan kita belum selesai," katanya pelan. "Masih ada yang harus kita benahi sebelum cahaya benar-benar mengisi tempat ini." Para murid saling pandang. Mereka tahu, babak berikutnya bukan lagi tentang menaklukkan jin, tetapi mengembalikan kehidupan yang hilang. Dan itulah yang akan membawa mereka
menuju pagi indah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Fajar mulai merayap di ufuk timur ketika Sunan Kalijaga dan para murid melangkah keluar dari jantung hutan Roban. Cahaya pertama pagi itu jatuh di sela-sela pepohonan besar, memantulkan warna keemasan yang hangat dan membuat seluruh hutan tampak seperti baru bangkit dari tidur panjang. Tidak ada lagi kabut pekat, tidak ada suara lolongan, dan tidak ada tekanan gaib yang menyesakkan dada. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, hutan itu bernapas seperti tempat biasa, bukan lagi sarang kegelapan. Raden Wiryo berhenti sejenak untuk menghirup udara pagi. Ia memejamkan mata, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. "Guru, hutan ini benar-benar berubah," katanya lirih, seolah tempat ini dilahirkan kembali. Sastro mengangguk, matanya berbinar. Dulu semua orang bilang hutan ini adalah gerbang kematian, tapi sekarang rasanya seperti taman surga. Perubahan itu terlihat di mana-mana. Daun-daun yang sebelumnya kusam kini tampak hijau segar. Ranting-ranting yang patah kembali ditumbuhi tunas kecil. Sungai kecil yang mereka lewati kini mengalir lebih jernih, memantulkan kilau fajar seperti untayan perak. Bahkan suara burung yang sudah lama hilang dari hutan itu kini kembali terdengar. Seekor burung kecil hinggap di cabang rendah, berkicau seolah menyambut hari baru. Saat mereka menyusuri jalan menuju tepi hutan, para warga mulai berdatangan. Mereka datang perlahan, dengan wajah penuh ragu, seakan masih sulit percaya bahwa tempat ini tidak lagi menakutkan. Seorang lelaki tua melangkah paling depan. Ketika ia melihat Sunan Kalijaga, ia langsung berlutut sambil menangis. "Wahai wali Allah, apakah benar hutan ini telah aman? Apakah kami tidak lagi perlu takut kehilangan anak kami di sini?" Sunan Kalijaga mengangkat lelaki itu dan menepuk pundaknya. Allah tidak mengubah satu negeri sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam hati mereka. Hutan ini berubah karena hati yang gelap telah kembali pada cahaya. Warga lainnya menangis haru. Sebagian dari mereka memeluk satu sama lain, merasakan beban besar yang selama ini menindih hidup mereka akhirnya terangkat. Setelah memastikan keadaan aman, Sunan Kalijaga mengajak warga ke sebuah batu besar. Di tengah kawasan hutan itu batu tempat Raja Jin bersujud. Kini permukaannya tampak bersih, mengeluarkan aroma harum yang tidak berasal dari dunia biasa. Warga memandangnya dengan takjub. Seorang pemuda bertanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan sebagai tanda syukur?" Sunan Kalijaga tersenyum lembut. "Bangunlah sebuah surau di tepi hutan ini. Jadikan tempat ini sebagai saksi bahwa cahaya Allah tidak pernah tertahan kegelapan. Biarkan suara azan mengingatkan manusia dan jin bahwa tanah ini telah kembali kepadanya." Warga mengangguk, sebagian menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena lega. Mereka mulai membicarakan rencana, mengumpulkan bahan, dan memutuskan siapa yang akan memulai pembangunan. Anak-anak berlari-lari kecil tanpa ketakutan, bermain di pinggir hutan sambil tertawa. Di tengah semua kehangatan itu, Raden Wiryo melangkah mendekati gurunya. "Guru, apakah tugas kita di sini sudah selesai?" Sunan Kalijaga memandang langit yang berubah biru muda. "Tugas kita menenangkan hutan memang selesai, tapi tugas menenangkan hati manusia tidak akan pernah selesai." Ia menatap jauh ke arah desa. Masih banyak jiwa yang hidup dalam ketakutan, bukan pada hutan, tetapi pada hidup mereka sendiri. Raden Wiryo mengangguk, menyadari bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di hutan ini. Cahaya yang telah menyentuh hutan Roban kini harus dibawa ke hati manusia. Dan seiring matahari naik lebih tinggi, mereka tahu perjalanan berikutnya akan membawa mereka pada pelajaran hikmah yang lebih dalam. Setelah memastikan hutan Roban benar-benar aman, Sunan Kalijaga dan para murid bergerak menuju sebuah kampung kecil di pesisir utara, tempat di mana para nelayan, pedagang, dan keluarga mereka telah hidup dalam kecemasan selama bertahun-tahun. Ketika kabar keajaiban itu sampai ke sana, warga berbandong-bandong menuju balai bambu di tepi pantai, berharap dapat mendengar langsung penjelasan dari sang wali. Mereka membawa buah, hasil laut, dan makanan sederhana sebagai ucapan syukur. Meski Sunan Kalijaga tak pernah meminta apapun dari mereka, saat beliau tiba, suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada sosok bersahaja itu, yang berjalan dengan tongkat kayunya dan senyum lembut yang menenangkan. Wajah-wajah yang tadinya pucat oleh ketakutan kini mulai memunculkan secercah harapan. Seorang pemuda mendekat, menatapnya penuh kekaguman.
"Wahai Sunan, bagaimana mungkin hutan yang begitu gelap bisa berubah menjadi seterang itu? Apa rahasia di balik keberanian itu?" Sunan Kalijaga duduk di sebuah batu besar menghadap laut, mempersilakan warga untuk duduk di sekelilingnya. Angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak yang membuat suasana terasa damai. "Kegelapan tidak hilang karena dipukul," ujarnya pelan. "Ia hilang karena diterangi. Begitu pula hati manusia tidak perlu disakiti untuk menjadi sadar. Cukup disentuh dengan kasih dan ilmu." Warga saling pandang. Kata-kata itu sederhana, namun terasa menembus hati mereka yang selama ini dipenuhi rasa takut. Seorang ibu paruh baya yang wajahnya lelah karena sering begadang, memikirkan keselamatan anaknya, mengangkat tangan dan bertanya dengan suara bergetar, "Sunan, kami selama ini hidup dalam gelap. Kami percaya pada penunggu, pada sesajen, pada suara-suara gaib, tapi kami lupa berzikir. Bagaimana kami kembali kepada Tuhan?" Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh kasih. "Mulailah dengan satu kalimat yang menenangkan hutan itu," katanya sambil meletakkan tangan kanan di dadanya. "La ilaha illallah." Suara itu lembut, namun bergema seperti gelombang air yang memecah batu paling keras. Warga mengulanginya secara perlahan, sebagian dengan suara bergetar, sebagian sambil meneteskan air mata. Ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata, ada yang berbisik, "Sudah lama kami tidak mengucapkannya dengan hati yang benar." Setelah suasana mulai tenang, Sunan Kalijaga berkata lagi, "Ketahuilah, musuh terbesar manusia bukanlah jin, tetapi hati yang keras. Ketakutan pada makhluk hanyalah bayangan, tapi ketakutan hidup tanpa Allah, itulah kegelapan yang sesungguhnya." Kata-kata itu membuat desa itu seperti disiram cahaya. Banyak orang mulai menangis pelan, merasakan beban yang selama ini mereka pikul perlahan runtuh. Raden Wiryo mencatat setiap nasihat itu dalam sebuah kitab kecil. Ia tahu kata-kata gurunya bukan hanya untuk warga desa hari itu, tetapi untuk generasi yang akan datang. Nasihat bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang atau keberanian fisik, melainkan pada hati yang terus berzikir. Sejak hari itu, desa pesisir berubah. Surau di tepi hutan yang dibangun warga kini menjadi tempat paling ramai setiap sore. Anak-anak mengaji, orang dewasa belajar tafsir, dan para pedagang mengawali perjalanan mereka dengan doa. Jalur hutan Roban yang dulu menjadi jalur maut, kini menjadi jalur yang ditapaki dengan tenang, tanpa rasa was-was. Sunan Kalijaga memperhatikan semua perubahan itu dengan mata teduh. Namun di balik kedamaian itu, Raden Wiryo mendekat dan bertanya, "Guru, apa yang akan guru ajarkan kepada kami setelah ini?" Sunan Kalijaga tersenyum, memandang matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Setelah mengalahkan kegelapan hutan, katanya, "Kini saatnya mengalahkan kegelapan dalam diri, dan itulah yang akan menjadi pelajaran terakhir sebelum mereka meninggalkan pesisir utara Jawa." Beberapa hari berlalu sejak keajaiban hutan Roban menggema ke seluruh pesisir utara Jawa. Desa-desa sepanjang jalur laut kini hidup kembali. Para pedagang yang dulu memutar jauh kini melintas dengan tenang tanpa khawatir, diterjang kabut atau suara-suara gaib yang menyesatkan. Jalur yang dulu disebut jalur tengkorak kini berubah menjadi jalur yang dipenuhi tawa anak-anak dan suara pedati yang melintas setiap pagi. Hutan yang dulu dihindari kini menjadi bagian dari kehidupan, bukan lagi sumber mimpi buruk. Sunan Kalijaga dan para murid sering melewati jalur itu untuk memastikan warganya tetap aman. Mereka menyaksikan banyak perubahan. Pohon-pohon yang dulunya tampak menjerit, kini berdiri teduh seperti payung besar yang menaungi para pelintas. Sungai kecil yang mereka temui di hari pertama kini mengalir jernih, menjadi tempat anak-anak desa bermain sambil tertawa. Setiap orang yang memasuki hutan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan hutan itu mengingat zikir yang pernah menggema di dalamnya. Suatu pagi, Sunan Kalijaga berdiri di tepi sungai itu bersama para muridnya. Cahaya matahari menembus dedaunan, membentuk garis-garis terang di air. "Guru," ujar Raden Wiryo, "siapa sangka tempat yang pernah menjadi sarang jin kini berubah menjadi tempat yang indah." Sunan Kalijaga tersenyum lembut. "Begitulah kuasa Allah, anakku. Kegelapan tidak diciptakan untuk menang, tetapi untuk memberi ruang bagi cahaya muncul." Para murid mengangguk pelan. Mereka mulai mengerti bahwa perjalanan itu bukan sekadar mengalahkan makhluk gaib, tetapi mengalahkan ketakutan yang bersemayam dalam diri manusia sendiri. Sastro yang sejak awal paling mudah diguncang,
kini berkata dengan suara mantap, "Guru, dulu saya berpikir keberanian adalah tidak takut apapun. Tapi sekarang saya mengerti, keberanian adalah tetap bertahan walau hati bergetar." Sunan Kalijaga menatapnya dengan bangga. "Itulah pelajaran yang paling mahal," ucapnya. "Orang yang keras tidak selalu kuat, tapi orang yang lembut, yang hatinya dekat dengan Allah, dialah yang ditolong olehnya." Beberapa warga kemudian datang menghampiri. Mereka membawa makanan dan air sebagai tanda terima kasih. Ada yang bercerita bagaimana hidup mereka kini lebih ringan. Ada pula yang bercerita bahwa sejak suara azan dari surau baru menggema, mimpi buruk yang selama bertahan-tahan menghantui mereka kini menghilang. Surau itu kini menjadi pusat ilmu, tempat anak-anak mulai belajar mengaji, dan tempat orang tua menemukan ketenangan setelah hari-hari panjang bekerja di laut. Di senja yang tenang, saat langit memerah keemasan, Sunan Kalijaga duduk bersama para muridnya di tepi pantai. Ombak berdebur pelan, membawa aroma laut yang menenangkan. Raden Wiryo memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah guru tidak merasa takut ketika menghadapi Raja Jin itu?" Sunan Kalijaga tersenyum tipis, menatap mata muridnya. "Tentu aku pernah merasa takut," jawabnya lirih. "Tapi aku tidak memberi makan rasa takut itu. Rasa takut adalah titipan. Bila kau beri zikir, ia menjadi iman. Bila kau beri bayangan, ia menjadi kegelapan." Para murid terdiam merenungi kata-kata itu. Ombak seakan ikut berhenti sejenak mendengarkan. Sunan Kalijaga lalu menatap Cakrawala. "Ingatlah, anakku, keberanian tanpa iman adalah kesombongan. Tapi iman tanpa keberanian hanyalah doa tanpa langkah." Kalimat itu menembus hati para murid, menjadi nasihat yang mereka tahu akan mereka bawa sepanjang hidup. Ketika matahari tenggelam sepenuhnya, angin laut berembus lembut, seolah alam sendiri membisikkan pesan terakhir dari hutan roban. Selama cahaya iman ada di dada manusia, tidak ada kegelapan yang mampu menguasai bumi ini. Dengan itu, perjalanan Sunan Kalijaga di pesisir utara berakhir bukan sebagai legenda tentang kesaktian, tetapi sebagai kisah tentang hati yang kembali pada cahaya.